Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Kandidat Dr. Susiswo, SSH MH bersama Wakil Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Balikpapan. Yang saya hormati dan banggakan narasumber hari ini, Maha Guru Prof. Brian Yuliarto ST.MN PhD IPU, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB Bandung. Sekedar penyampaian Prof, Teknik Kimia dan Teknik Industri IPU itu kiblat dan berdirinya itu dari ITB Bandung. Fakultas Teknologi Industri UMI diberi tugas UMI untuk belajar di Bandung, dan itulah satu-satunya Fakultas Teknologi Industri yang ada di Indonesia Timur sekarang, dan peralatan laboratorium yang ada sekarang masih terawat sejak 87 sampai sekarang Prof. Yang saya hormati senior saya, guru saya di jalanan dulu, Pak Dr. Insinyur Isradi Sainal, IPU Asyang Engineering, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Saudara saya Insinyur Winda Nur Cahyo, PhD, Kaprodi Magister TI Universitas Islam Yogyakarta. Bapak Ibu panitia serta seluruh peserta yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini bisa kembali bersua walaupun secara virtual dalam acara webinar nasional seri kedua. Seri pertama kemarin hostnya di UI Yogyakarta. Ini adalah webinar kerjasama FTI, Fakultas Teknologi Industri dari 4 kampus saat ini, yaitu Uniba, UII, UMI, dan ITB. Dalam webinar yang bertema peran pendidikan tinggi dalam menciptakan SDM unggul, mandiri, berbudaya, berbasis industri 4.0 dan society 5.0. Saya coba memulai materi ini. Saya banyak hal tadi telah disampaikan Prof. Brian, dan saya kira tidak perlu saya ulas kembali di slide saya nanti, tetapi saya mau memulai dengan sebuah video. Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Video tersebut tadi Bapak Ibu memberi gambaran kira-kira kepada kita mengenai apa yang terjadi saat ini dan masa depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik izinkan saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang video tadi, bahwa sebenarnya saat ini kita sedang berada di tengah disrupsi, bagian kecil daripada dampak revolusi industri 4.0. Fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya.
Tentu saya kira tujuannya adalah efisiensi, ketepatan, akurasi, dan keinginan untuk mengurangi kegagalan produksi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencoba membawakan atau membahas tentang revolusi industri di sesi saya, dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan tadi dari Prof. Brian, karena saya juga ingin mengajak peserta webinar yang ada saat ini untuk sama-sama menatap tantangan masa kini dan tantangan masa depan kita, terutama di perguruan tinggi. Kita tidak bisa lagi menghindari dampak revolusi industri 4.0. Terlebih lagi kita semua yang ada di sini pasti sudah menikmati revolusi industri 4.0. Kita juga saksikan bagaimana peran otomasi industri begitu sangat penting. Di saat sebagian besar perusahaan melakukan PHK, mesin otomasi industri masih bisa berjalan sampai hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi penikmat dari dampak revolusi industri, ataukah kita mencoba untuk bisa ikut mengambil peran kunci sebagaimana dorongan Prof. Brian tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu ada istilah uang bekerja untuk kita dengan cara berinvestasi. Tapi sekarang dan ke depan istilah tersebut kira-kira berubah menjadi mesin bekerja untuk kita. Nah, ini yang akan coba bisa kita sama-sama diskusikan dalam pertemuan singkat ini. Bapak Ibu, di slide selanjutnya ini membahas soal fase revolusi industri. Fase revolusi industri saya kira tidak perlu lagi saya uraikan dan sangat detail sudah dijelaskan oleh Prof. Brian tadi. Saya cuma ingin kembali mengingatkan bahwa kehadiran revolusi industri 4.0 membuka peluang yang sangat besar, terutama pada lapangan pekerjaan, khususnya bagi lulusan rumpun pendidikan teknologi industri. Saya selalu optimis menghadapi situasi seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan adanya terobosan teknologi baru, terutama pada 5 teknologi utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0. Dijelaskan tadi oleh Prof. Brian, Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Saya kira ini tentunya membuka banyak potensi pekerjaan baru dalam jumlah yang besar, dan ini peluang buat kita di pendidikan tinggi ke teknologi industrial. Juga kembali saya ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa atau industri sederhana menuju industri yang siap digital. Yang pertama adalah Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, System Integration, Cloud Computing. Tadi sudah dijelaskan juga sama Prof. Brian. Saya juga tidak perlu menguraikan 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri ke depan. Karena itu juga saya kira sudah menjadi pengetahuan bersama kita semua. Yang pasti bahwa salah satu dampak industri 4.0 adalah terkait soal bagaimana mengambil keputusan mandiri. Maksud saya adalah bahwa jika hal-hal tersebut menyangkut soal teknis, maka yang akan bertugas menyelesaikannya adalah mesin. Sementara jika keputusan yang sifatnya strategis, maka kembali ditetapkan oleh manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, slide selanjutnya ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu kita semua dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario dalam revolusi industri 4.0. Interoperabilitas atau kesesuaian, kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things atau Internet of People. IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran. Ini yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Transparansi informasi, kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital melalui data sensor. Saya kira prinsip ini membutuhkan bagaimana pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi dalam konteks yang bernilai sangat tinggi. Nah, ada soal bantuan teknis. Pertama adalah bagaimana kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting dan mendadak. Kedua, kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan sekalipun atau terlalu berat atau tidak aman bagi manusia. Selanjutnya, sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi, keputusan mandiri. Bagaimana kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Saya kira bila terjadi pengecualian, gangguan atau ada tujuan yang berseberangan, ini pasti tugas-tugas
ini didelegasikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, The World Economic Forum melaporkan bahwa pada tahun 2022 sensor 1 triliun akan terhubung ke internet, mengubah semburan data. Internet juga akan memberikan visibilitas yang lebih besar dan persediaan di seluruh rantai pasokan. Saya kira ini akan memungkinkan ke depan semua model bisnis untuk mengidentifikasi dan menentukan apa yang dibutuhkan dan apa yang dihadapinya. Saya kira juga dalam slide ini beberapa dampak revolusi industri 4.0, saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan jama kita semua dan sudah dijelaskan juga oleh Prof. Brian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya tidak perlu juga menguraikan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, slide selanjutnya adalah kita di Indonesia saat ini, upaya untuk beradaptasi dengan industri 4.0 telah kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapat data dan informasi bahwa ada 5 sektor manufaktur yang akan menjadi pilar ekonomi nasional, yakni sektor makanan, sektor tekstil, otomotif, elektronik, dan industri kimia. Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lainnya, multi efek, maksudnya Bapak Ibu, besaran investasi dan kecepatan melakukan penetrasi pasar. Pemerintah Indonesia sesuai yang data yang kami peroleh akan terus melakukan evaluasi strategi dari setiap fokus-fokus sektor tadi setiap 3-4 tahun untuk meninjau kemajuan dan mengatasi tantangan pelaksanaannya di lapangan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 10 inisiatif pemerintah untuk mencapai industri 4.0. Nama yang diberikan pemerintah untuk strategi ini adalah Making Indonesia 4.0. Dari 10 rencana strategis yang ditentukan pemerintah, strategi ke-9 adalah menyangkut sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada sistem, istilahnya STEAM, Science, Technology, Engineering, The Art, dan Matematik. Rencananya menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri, bagaimana kebutuhan pendidikan dan kebutuhan industri di masa mendatang, bagaimana pendidikan akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing misalnya untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia dalam mempercepat transfer kemampuan. Karena pada prinsipnya, prinsip mempekerjakan manusia sekarang sudah bergeser sebagaimana disampaikan juga Prof. Brian tadi, bergeser ke mesin. Maka lulusan-lulusan universitas itu nantinya yang akan diserap hanya yang, pasti yang hanya memiliki hard skill. Di slide saya yang terakhir, bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi soal hard skill, bahwa kita ke depan selain soal hard skill, mesti juga ada soft skill. Untuk itu, sebagaimana latar belakang Prof. Brian, saya, Pak Mas Winda, dan Pak Isradi yang sejak mahasiswa bergelut di aktivitas kemahasiswaan, maka kita sebagai pengelola kampus tidak boleh lagi hanya berkutat pada mata kuliah jurusan saja, tapi harus membekali anak-anak kita dengan soft skill. Soft skill ini penting sekali kepada mahasiswa kita. Ini tantangan berat bagi kita semua, bagi kami, bagi saya, apalagi kampus PTS. Tetapi sebenarnya ini juga peluang bagi kampus PTS. Karena kampus PTS lebih fleksibel, terutama soal penganggaran. Kita lebih bisa menyiapkan anggaran sesuatu yang tak terprediksi sekalipun ke depan. Kalau mungkin PTN mungkin agak berat karena ada BPK dan sebagainya. Kalau PTS mungkin kita bisa bikin skenario penganggaran, menganggarkan sesuatu yang tak terprediksi sekalipun sehingga kita bisa memenuhi kemampuan baik hard skill maupun soft skill mahasiswa kita ke depan. Saya kira termasuk membuka kesempatan kepada mahasiswa kita untuk lebih kreatif. Seperti kalau saya putarkan tadi video bagaimana soal kampus merdeka. Untuk bagaimana bisa mahasiswa kita menghadapi revolusi industri 4.0 atau bahkan 5.0. Saya kira Bapak Ibu tidak ada jalan lain selain menyiapkan diri dari segala aspek. Bagaimana kita terus beradaptasi, terus berlatih. Dan yang paling penting, sebagaimana penjelasan Prof. Brian yang di kampus MIT, bagaimana menciptakan atmosfer kampus yang relevan dengan konsep menghadapi perkembangan era kini dan ke depan. Kami juga terus belajar dan berusaha membekali peserta didik kami dengan 4 modal kunci.
yaitu bagaimana mereka menciptakan ide dengan memperbanyak berimajinasi. Bagaimana mereka mengkonversi ide menjadi hal yang nyata dalam bentuk kreativitas. Yang ketiga, bagaimana peserta didik kita harus terus-menerus diberi ruang untuk melatih intuisi. Dan yang terakhir, yang terus kami lakukan adalah bagaimana mereka menciptakan emosi. Kami sering mengatakan kepada mereka, emosilah terhadap keberhasilan, marahlah kepada kegagalan, sampai kita betul-betul berhasil mewujudkan ide kita dengan tetap selalu menjunjung tinggi etika sebagai manusia.